Kita lihat dari kemarin teman-teman ini sering mendiskusikan mengenai Kormi ya. Apa sih yang mendasari Kormi, terbentuknya Kormi sehingga jenengan ingin membentuk Kormi di Jepara? Ya, selamat sore, salam olahraga teman-teman yang jauh di sana. Yang mendorong kita warga masyarakat olahraga Jepara ini karena kita butuh wadah. Dan kita ingin dibentuk Kormi itu karena banyaknya atlet yang atlet-atlet olahraga rekreasi ini yang ada di Jepara. Dan salah satu yang mendorong sekali itu adalah berdirinya ASTA. ASTA ini awalnya berdiri tahun 2020, itu diadakannya Seleknas pertama di Jepara di Indonesia. Nah, pengurus pusatnya ASTA itu datang ke Jepara memintanya manajemen Sasana untuk berpartisipasi. Kenapa dia menunjuk Sasana? Karena tempatnya representatif untuk diadakannya Seleknas. Itu yang pertama. Yang kedua yang terpenting adalah di Jepara ini banyak atlet. Nah, salah satunya adalah atlet ASTA, Asosiasi Tarung Tradisi, yang makin tumbuh berkembang di Jepara dan mereka butuh wadah. Nah, seperti itu. Maka dibentuklah dulu kepengurusan ASTA di saat bersamaan dengan Seleknas. Jadi kepengurusan ASTA dulu dibentuk, dideklarasikan, diresmikan, kemudian esok harinya Seleknas ASTA. Nah, setelah ini selesai, event ini selesai, kepengurusan ini tidak berjalan dengan efektif. Maka di tahun ini, di bulan ini kita reorganisasi. Maka terbentuklah Bapak Denny ini yang disangka. Mana pikirannya, terutama pikiran yang positif ya. Apalagi sekarang ada narkoba, ada minum-minuman ya drug itu kan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari orang tua juga. Ayo kita olahraga bersama. ASTA, Asosiasi Seni Tarung Tradisi. Itu di Jepara sudah ada. Nah, seperti itu, teman-teman yang bela diri semua boleh masuk. Boleh masuk, semua boleh masuk. Dari taekwondo, dari karate, dari semuanya bela diri. Wusu masuk semua ASTA. Kita tarung jadikan satu. Bukan, nah itu. Bukannya itu ASTA itu apa ya, taekwondo, karate itu sama ASTA punya beda. Dikasih kalau ASTA kan tadi kan tradisional. Kalau Ya. karate dan taekwondo kan sudah beda lagi. Ya. Namanya Kormi. Tapi ini kita merangkul semua. Kita tidak membedakan. Artinya hanya merangkul, Ya. tapi tidak memasukkan bidang cabang-cabang olahraga tersebut di dalam ASTA ya? Iya, betul. Ya, betul. Karena kita memang ASTA ini semua boleh masuk. Semua boleh masuk. Karena menampung semua dari, terutama saya di basic bela diri saya kateda, BSTD, pernafasan ya. Itu gabung dengan masuk di ASTA semua. Itu. Anda sendiri termasuk dalam kategori lingkupnya ASTA apa enggak? Ya. Termasuk. Salah satunya itu, ya ASTA itu masuk pernafasan. Karena yang saya lihat dari pengalaman saya tinju sama apa tuh harusnya ada pernafasan juga, biar tidak mudah capek, fisiknya terjaga gitu loh. Kalau hanya teknik dan sebagainya, ya boleh-boleh saja, tapi semua harus komplit, dirangkul semua supaya ada variasi, ada rekreasinya, ada seninya itu loh. Itu. Tentunya ASTA tadi yang disampaikan pada Pak Ahmad, ASTA itu perlu naungan tersendiri. Ya, naungan itu namanya Kormi. Ya, yang disebutkan tadi sama Pak Ahmad. Dan apakah setelah terbentuknya ASTA ini sudah berjalan, apakah ada ide-ide atau wacana untuk membentuk Kormi Ya. di Jepara? Apakah ada? Harus ada. Nah itu nanti yang menjawab Pak Ahmad itu, Kormi itu Pak Ahmad itu. Mungkin bagaimana mekanismenya Pak Ahmad untuk pembentukan Kormi agar semua cabang olahraga yang belum ternaung di dalam Kormi nanti bisa dinaungi di Kormi tersebut. Mungkin bisa menjelaskan mekanismenya, cara pembentukannya atau perizinannya dan lain-lain. Iya, baik Mas. Saya jelasin dikit ya, dikit saja, jangan banyak-banyak waktunya. Banyak apa ya? Oke. Jadi pembentukan Kormi ini tidak seperti badan-badan yang lain begitu ya, karena kan ini langsung di bawah
Kemenpora, kemudian di bawah Disporapar kalau provinsi, kalau kabupaten kota itu biasanya Disdikpora. Nah, jadi bukan dinas yang membentuk, tapi masyarakat olahraga itu sendiri yang mendorong untuk membentuk, begitu ya. Mereka mendorong, membentuk, jadi beberapa orang berkumpul untuk membentuknya, kepengurusan dari ketua harian, kemudian seksi, bendahara dan segala macamnya berdiri masing-masing. Itu dibentuk, itu didorong oleh dari cabang-cabang olahraga ini, seperti asta salah satunya, kemudian senam cabangnya, kemudian panco di Jepara sudah ada POKTI, Persatuan Gulat Tangan Indonesia, kemudian ada Binaraga sudah berdiri juga kepengurusannya. Nah, masing-masing kepengurusan cabur ini, cabang olahraga rekreasi ini, mereka mendorong supaya KORMI ini terbentuk. Nah, KORMI ini sendiri terdiri dari orang-orang yang berkecimpung di olahraga rekreasi ini. Maka dibentuk, kemudian diajukan ke KORMI pusat. KORMI pusat akan mengirimkan surat ke distrik sini, kemudian di Disdikpora, kemudian dikukuhkan, dideklarasikan, kemudian dimasukkan ke dalam anggarannya Disdikpora untuk disposisi anggaran. Nah, setelah diresmikan, Disdikpora ini akan sejajar dengan KONI seperti itu, karena dia membawahi cabang olahraga yang sifatnya rekreasi. Ini Pak, jenengan pengen sekali untuk membentuk KORMI. Nah, apa saja yang dinaungi di dalam KORMI tersebut? Kalau mungkin hanya 1-2 olahraga kan, ngapain kita capek-capek? Iya benar, capek. Olahraga yang memang perlu naungan KORMI. Oh, di Jepara ini banyak Mas. Ini salah satunya. Enggak cuma di Jepara, yang memang yang harus dinaungi oleh KORMI. Oh, banyak sekali, kayak olahraga tradisional, kayak sepak sodor, tarik tambang, kemudian main gasing, itu juga masuk olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Kemudian tarung bebas, kemudian MMA, kemudian trampolin, itu ada kompetisinya bagaimana freestyle, kemudian ada kalistenik, ya, kalistenik, senam kalistenik dengan menurunkan bentuk tubuh dengan berat tubuhnya, begitu. Itu juga masuk KORMI. Sudah ada. Dan mereka biasanya bermainnya atau olahraganya di mana itu? Salah satu tempatnya itu di Sasana Family Sport Center ini. Ini salah satu tempat yang lengkap fasilitasnya di Jawa Tengah, dan Sasana ini menjadi salah satu tempat yang terbaik di Provinsi Jawa Tengah, gitu. Dan itu juga yang kenapa pengurus pusat ASTA itu mengadakan seleknas pertama ASTA itu di Jepara dan bertempat di Sasana Family Sport Center Jepara. Seperti itu, Mas. Ya, terima kasih Pak. Mau tak tanya dengan Pak Manajer ya, mengenai Sasana apapun yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Memang apa aja Pak tempat olahraga yang ada di Sasana ini? Kok sampai menaungi yang disampaikan Pak Ahmad, sampai menaungi beberapa cabang olahraga? Memang benar ya? Terima kasih Mas. Salam olahraga. Sasana itu salah satu tempat olahraga yang mempunyai fasilitas terbaik, mungkin tingkat nasional sampai internasional. Di Sasana itu satu-satunya di Jepara dan bahkan di Jawa Tengah itu yang terbesar. Yang Sasana ini Pak? Termasuk yang terbesar. Dan sudah mendapat sertifikat dari Kementerian Dispora, dan kita mendapat namanya yaitu sertifikat akreditasi A. Jadi Sasana ini mempunyai wahana-wahana olahraga itu bisa kita hitung sampai 12. Apa aja Pak? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar selain yang digemarin oleh anak-anak muda dan namanya orang tua, itu ada namanya di gym, ya. Kemudian ada juga beberapa yang ikut fitness. Kemudian untuk anak-anak itu kita sediakan namanya untuk olahraga namanya Kid Playground. Itu untuk orang tuanya bisa berolahraga, anak bisa dititipkan di situ. Jadi tempat Kid Playground itu ada untuk bermain anak-anak. Selain itu juga kita mempunyai trampolin. Trampolin ini untuk loncat-loncat anak-anak.
ini bisa juga digunakan untuk para atlet lainnya, seperti atlet taekwondo itu perlu untuk melatih mereka punya tendangan dengan meloncat, itu digunakan. Namun sementara ini taekwondo itu belum berlatih lagi di trampolin. Dulunya sempat, ya. Dan di sini juga ada selain tadi saya sebutkan gym, fitness, kemudian ada kalistenik yang seperti dikatakan Pak Ahmad tadi, itu adalah salah satu yang dinaungin oleh Kormi. Kemudian kita ada seni bela diri Muay Thai, itu juga nanti akan bergabung dengan Asta. Ya. Kemudian di sini ada namanya aerobik, zumba, kemudian ada dance tradisional, semuanya. Kemudian ada yang mendidik untuk anak-anak, modeling, ya, itu bagaimana mereka untuk bisa berprestasi. Kemudian mereka itu bisa juga nari tradisional, ya, seperti tari-tari Jawa, tari Bali dan sebagainya, mereka adakan juga. Kemudian dan ada juga tari modern yang agak udah mulai modern juga lah di Sasana. Jadi tidak hanya Sasana itu hanya satu tempat namanya wadah untuk tinju, tidak. Tapi semuanya ada karate, ada taekwondo, ada jiu-jitsu, semua ada di Jepara ini. Itu yang untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Tapi sekali lagi memang salah satu di Jepara ini memang orang melihatnya Sasana ini namanya wah gitu, kelihatan mahal. Padahal tidak sama sekali. Ini adalah Sasana itu cukup murah dan terjangkau oleh segala lapisan masyarakat. Saya sangat murah-murah sekali. Ya, terima kasih, itu aja yang saya sampaikan. Ya, mengenai Kormi tadi ya, mau tak tanyakan oleh Pak Ahmad. Dan apakah mengenai Kormi itu tingkatan sama KONI atau masih di bawah? Iya, terima kasih. Mungkin untuk anggarannya juga itu gimana dengan KONI? Iya, pada prinsipnya KONI dan KORMI ini sejajar. Ya, kalau di kementerian dia sejajar. Tapi kalau di kabupaten nanti kan kalau misalkan ini sudah terbentuk dan ASTA ini benar-benar kepengurusan ASTA ini mendorong KORMI terbentuk, maka penganggarannya di tahun 2022 ini dia akan lebih kecil dari KONI karena baru lahir dan akan ada disposisi dulu anggaran di distrik-nya. Nanti di tahun 2023 baru ada penganggaran. Besarnya anggaran itu tergantung program dari masing-masing cabang olahraga rekreasi yang ada dibawahi oleh KORMI ini, begitu. Kalau misal iya, disesuaikan dengan kemampuan APBD-nya, disesuaikan dengan anggaran yang diberikan ke distrik. Nanti distrik memberikannya berapa, distrik menilai dari program-program pelatihan, pembinaan, pembibitan dan prestasi itu seperti apa. Nah, itu mereka akan menghitungnya dari situ. Berapa anggaran yang akan diturunkan ke KORMI yang kalau bila berdiri nanti di Jepara, itu dihitung dari situ. Nah, makanya cabang-cabang olahraga ini harus membentuk kepengurusan gitu. Nah, ASTA dalam hal ini sudah berdiri dan dideklarasikan membuat program kerjanya, pelatihan, pembibitan, pembinaan. Nah, itu ada semua, nanti diajukan ke KORMI kalau sudah terbentuk. Nah, KORMI akan menghitung dan akan diajukan ke distrik, begitu. Itu urutannya, Mas, seperti itu. Tapi untuk sementara dia mengajukannya ke atas, ke provinsi, kalau ada anggaran yang masih kosong, begitu ya. Seperti itu mungkin, Mas, ya. Nah, ini salah satunya, Mas. Ini olahraga yang di bawah KORMI. Ini ekstrim. Ya, renang laut. Nah, ini eventnya nanti direncana di bulan Mei setelah Lebaran. Dari Pulau Karimun Jawa ke Jepara, Ocean View. Ini yang buat siapa itu? Ini klub. Klub kami ikut mendukung event ini, nanti kegiatannya berlangsung dan diselingi dengan kegiatan sosial seperti pembersihan sampah-sampah plastik yang ada di pantai dan akan proses daur ulangan seperti apa. Mungkin teman-teman yang di sana yang melihat podcast ini, video ini mungkin ikut di sini. Boleh mensponsori saja, boleh ya, atau ikut berenang dari Karimun ke Jepara. Ini renang terjauh ya, dan mungkin sangat-sangat extraordinary dia eventnya. Oh iya, Pak, tanya benar.
bukankah renang itu dalam naungan KONI, Pak? Kok jangan sampaikan di KONI? Ya, benar, bagus banget nih Mas. Ini Mas ya, renang itu renang yang Olimpiade itu ada di KONI, ya prestasi, ya di kolam renang yang sudah sesuai. Tapi kalau ada olahraga yang ekstrim, ya ada orang yang mendaki gunung itu jumping gitu ya, dari gunung loncat itu juga ekstrim, itu olahraga Mas. Olahraga yang prestasi juga. Nah itu nggak ada wadahnya Mas, ya. Nah di Indonesia ada wadahnya, KORMI. Nah ini contohnya KORMI di sini. Dia ekstrim. Berarti termasuk renang ekstrim ini, Mas, ikut kategori di KORMI ya? Iya benar sekali. Dia masuk di dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Karena apa? Ada unsur pariwisata, rekreasinya yang dilihat. Kemudian ada prestasinya. Kemudian olahraganya, berenang. Dan ketahanan, endurance gitu. Ketahanannya di sana ada juga. Begitu. Bisa menyampaikan sedikit Pak antara perbedaan KONI dan KORMI? Disampaikan sedikit antara perbedaannya. Ya, kalau KON ini dia lebih fokus ke olahraga yang prestasi, yang cenderung ke Olimpiade ujungnya. Nah, kalau KORMI sendiri itu dia lebih fokus ke olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Contohnya rekreasi itu senam jumba, aerobik, ya, kayak asta tarung tradisi, kemudian tarung bebas seperti MMA atau One Pride itu ya. Nah itu ada rekreasinya di situ, ada unsur rekreasinya begitu. Jadi dia olahraga tapi dia bisa berrekreasi di situ. Nah itu perbedaannya Mas. Tapi kalau organisasinya sama saja. Iya, hanya berbedanya yang dibidanginnya itu apa, gitu. Yang dibinanya itu apa, itu saja yang membedakannya. Selebihnya dia akan sama, gitu Mas. Ya, oke, terima kasih Pak Ahmad, Pak Derby, Pak Denny atas waktunya. Mungkin kita cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kita. Salam olahraga. Salam olahraga.